wawancara kerja, betul ya? Karena mungkin kenapa sih kok udah sering ikut tes wawancara kerja tapi kok gagal terus ya? Mungkin gitu ya. Ya enggak? Ya aja deh. Silakan kamera depannya dinyalakan dulu nih. Nggak seru nih kalau kamera depannya nggak dinyalakan, ya kan? Wajahnya boleh lihat, boleh rekan-rekan lihat ya. Di YouTube-nya RCK, kalau kamera depannya nggak dinyalakan, wajahnya itu nggak muncul dan nama juga tidak muncul. Jadi kita gimana verifikasinya? Sedangkan hasil rekaman ini kan nanti kita berikan kepada pihak manajemen, ya kan? Silakan dinyalakan kamera depannya ya. Nah, kita balik lagi nih. Ketika kita mengikuti wawancara kerja, ini kan agak sulit ya, benar nggak? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara kerja? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara kerjanya? Mungkin sudah ya. Setidaknya sudah tahu nih gambarannya bagaimana ya waktu itu, waktu ikut tes wawancara kerja, apa yang dihadapi gitu ya, perasaannya bagaimana nih menghadapi tes wawancara kerja, gitu ya. Apalagi untuk kita yang memang baru lulus, belum ada pengalaman kerja sama sekali misalnya. Nah, sebelum ke situ, yang harus dipersiapkan sebelum ikut tes wawancara kerja ini berkaitan juga nih dengan teknik memasarkan diri dan juga teknik berbicara di depan umum atau presentasi. Nah, pada saat nanti wawancara, kita dituntut untuk bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan kepada si pewawancara tentang siapa diri kita, gitu ya, apa kemampuan yang kita punya, apa keahlian yang kita miliki. Itu yang akan nanti kita presentasikan, gitu ya. Mungkin selama ini rekan-rekan taunya gitu ya kalau untuk presentasi atau berbicara di depan umum tuh ada audiensnya banyak gitu ya. Kita sebagai pembicaranya semacam seminar mungkin. Mungkin udah pernah ya ikut seminar. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk di dunia kerja ini nggak melulu seperti itu gitu ya. Artinya kalau misalnya kita emang betul-betul sudah terjun langsung ke dunia kerjanya, apalagi misalnya kita mengambil pekerjaan sebagai marketing gitu ya, yang langsung berhubungan dengan klien gitu ya, yang diminta untuk selalu bisa presentasi di depan orang gitu kan. Nah, ini mungkin nanti akan digunakan nih, bagaimana cara kita melakukan presentasi. Pertama sekali adalah harus persiapan materinya, betul ya? Karena kalau nggak ada persiapan materi, kita nanti bingung. Belum lagi nanti misalnya ternyata audiensnya kebanyakan nih orang-orang yang kritis gitu ya, yang kayaknya keingintahuannya tuh lebih tinggi dibandingkan yang kita ekspektasikan gitu ya. Nah, ini kita juga harus siapkan gitu ya. Makanya kita harus prepare semuanya sebelum melakukan presentasi, termasuk pada saat nanti wawancara. Persiapan ini amat sangat penting. Karena balik lagi, gimana cara kita berkomunikasi itu sebetulnya komunikasi atau berbicara di depan umum kan keterampilan. Ini bisa kita asah, bisa kita latih, apalagi yang merasa misalnya, oh iya ya selama ini tuh saya tuh jarang banget ngomong sama orang, jarang banget bisa tampil di depan orang banyak gitu ya. Nah, ini silakan diasah lagi kemampuannya, gali lagi potensinya, kemudian dilatih gitu ya supaya lebih lancar lagi. Karena nggak mungkin dong ketika nanti wawancara kerja misalnya nih, begitu ditanya, silakan Mas Sanim boleh dijelaskan tentang diri Anda. Terus kita cuma diem aja misalnya, eee, misalnya gitu ya. Banyak jedanya gitu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu. Itu kan nggak mau. Kita untuk sampai ke tahap interview itu sulit kan, betul nggak? Melewati beberapa tahap seleksi. Seleksi administrasinya lah, tes inilah, tes itulah gitu sampai akhirnya ke tahap interview. Nah, kalau sudah sampai di tahap interview gitu kan, sayang banget kalau kita nggak maksimal gitu ya dalam menjalankan tes interview kerja tersebut gitu ya. Karena sebelum kita terjun langsung ke dunia kerja, saya bilang di awal tadi, pada saat interview ini semua aspek dinilai gitu ya. Kita dituntut untuk bisa presentasi, untuk bisa berbicara. Kok presentasi, Miss? Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nanti akan menjual kemampuan yang kita punya, keahlian yang kita miliki kepada perusahaan. Gitu ya, yang diwakilkan oleh si pewawancara nanti. Gitu. Nah, kalau kita misalnya nggak mampu mengungkapkan itu, kita nggak mampu mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik kepada mereka, bagaimana mereka tahu keahlian yang kita punya ini seperti apa? Gitu ya. Jadi harus betul-betul dilatih nih cara berbicaranya. Karena nggak mungkin kalau nanti kan beda ya kalau lagi wawancara nih ditanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Ya gimana ya Bu, saya mah gini-gini aja sih orangnya misalnya. Mungkin nggak kita jawab gitu? Ya silakan aja ya. Paling nanti
langsung disuruh pulang gitu ya. Jangan berharap diterima kerja di situ ya kan. Silakan aja kalau mau coba, nggak jadi masalah ya kan. Tapi ya itu resikonya nanti ya paling disuruh pulang. Kalau enggak ya jangan berharap diterima di situ gitu ya. Kalau kita cuma mau ngetes aja gitu ya. Jadi persiapkan nih cara berbicaranya, pemilihan katanya gitu ya. Bagaimana cara menyampaikannya supaya mereka paham dengan apa yang kita maksud. Karena gini, kadang nih apalagi di dunia kerja suka ada miskomunikasi ya. Mungkin ada rekan-rekan nih yang udah pernah ikut udah pernah kerja gitu ya. Mungkin kerjanya kan nggak sendirian, bener nggak? Ada timnya, ya kan? Kerjanya ada timnya. Nah, di dalam satu tim itu karakternya berbeda-beda, orangnya berbeda-beda, latar belakang, pendidikan dan lain sebagainya itu beda-beda, ya kan? Ketika itu disatukan dalam satu tim, kalau kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, pasti ada clash, ya kan? Ada gap nih gitu. Kadang ada perselisihan. Entah itu kesalahpahaman dari si A ke si B, nanti dari B ke C, C ke D, terus gitu. Biasanya kayak gitu ya di dunia kerja nih pada umumnya. Nah, hal ini yang harus kita hindari gitu ya. Makanya kita dituntut harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi di dunia kerja, baik itu pada saat kita nanti memasarkan diri. Kalau di dunia kerja memasarkan dirinya enak ya, kita cuma tinggal praktek tunjukkan nih. Jadi kalau waktu wawancara misalnya, kita memasarkan diri dengan cara misalnya, saya adalah seorang lulusan dari sarjana ekonomi misalnya. Saya mampu membuat laporan laba rugi dengan baik misalnya. Nah, nanti pada saat kerja, kita tinggal buktikan aja. Begitu ada kerjaan misalnya, nih Mas Sulistiono nanti kerjakan ya laporan ini. Oh siap Pak misalnya, saya kerjakan. Kerjakan dengan baik. Setelah itu misalnya begitu selesai nih mengerjakan pekerjaannya, kasih ke bos kan. Nih Pak ini udah selesai. Kalau kerjaan kita baik, berarti si bos menganggap kita, oh ya, berarti Sulistiono ini emang bisa kerja nih, sesuai nih waktu wawancara, dia bilang bisa bikin laporan, ternyata emang benar-benar bisa bikin laporan nih, misalnya. Gitu ya. Nilai plusnya buat kita adalah, oh iya, ternyata dia pekerja yang baik. Gitu ya. Oh, berarti dia memang benar-benar bisa nih bikin laporan ini. Menguntungkan buat perusahaan nggak? Oh iya. Gitu ya. Karena kan kalau dilihat dari sisi perusahaan, mereka kan maunya kita yang apa ya, yang sempurna gitu ya dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka nggak mau ada salah-salah gitu kan. Nah kalau kita misalnya mampu menunjukkan ini dengan baik gitu ya, kita pasarkan, kita promosikan diri kita dengan baik, mereka melihat gitu ya, ya sudah nanti benefitnya kita yang merasakan gitu. Jadi kalau nanti di dunia kerja pada saat kita dituntut untuk bisa memasarkan diri, tunjukkan etos kerja yang baik, kinerja kita yang terbaik. Misalnya datang jadwal masuk kerjanya nih jam 8 misalnya, diusahakan sebelum jam 8 udah masuk gitu ya, udah dateng gitu ya, udah absen misalnya gitu. Dibandingkan kita yang misalnya masuk jam 8, kita datangnya bener-bener pas banget jam 8 misalnya gitu ya, sampai ke kantor begitu absen apa misalnya begitu absensinya kita lakukan absen nih ternyata lewat misalnya lewat 5 menit lah 10 menit lah, mungkin nanti itu akan menjadi catatan sama si HRD-nya, benar nggak, wah ini kayaknya telat-telat mulu nih, walaupun 1 atau 2 menit kan mereka hitung ya, betul nggak, kadang nanti imbasnya mungkin potong gaji lah gitu-gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu ya, karena nanti selain kita dirugikan dari masalah pendapatannya juga nanti apa ya, penilaian orang lain gitu ya, atasan kita terutama nanti kan, "Kamu kok datangnya jam segini melulu sih? Gimana sih nggak bisa disiplin ya?" Atau gimana segala macam gitu ya. Akhirnya nanti menimbulkan image yang negatif terhadap kita. Itu kan kita nggak mau, ya nggak? Jadi ketika nanti udah di dunia kerja, potensi yang sudah kita bicarakan pada saat wawancara itu harus kita praktekkan betul-betul. Tunjukkan gitu ya, karena orang lain nggak akan pernah tahu kita ini karakternya seperti apa. Coba deh, di rumah punya adik atau kakak? Ada ya, punya adik atau kakak nih misalnya. Karakternya beda-beda nggak? Beda-beda kan? Kita tahu dari mana mereka karakternya beda-beda? Karena mereka menunjukkan, betul nggak? Misalnya nih, Mas Firman punya adik, terus adiknya nih misalnya senang masak nih, adiknya perempuan senang masak misalnya gitu ya. Terus ada orang lain yang tanya misalnya, Firmansyah itu adik kamu senang masak ya? Adik kamu hobinya apa misalnya? Oh dia senang masak. Oh senang masak ya? Iya, soalnya dia suka senku lihat suka masak gitu di dapur, bantuin mamaku, misalnya segala macam. Suka bikin kue-kue dan juga enak loh, misalnya gitu ya. Nah, ini kenapa kita bisa tahu? Kenapa Mas Firman bisa tahu misalnya adiknya suka masak? Karena adiknya menunjukkan, adiknya melakukan.
gitu ya. Nah, ketika nanti di dunia kerja juga sama, itu yang harus kita tunjukkan, itu yang harus kita lakukan supaya orang lain melihat. Bukan berarti ingin dilihat, wah dia kerja tuh kerjanya bagus ya, enggak gitu ya. Tapi tunjukkan semaksimal mungkin kemampuan yang kita miliki pada saat nanti kita kerja supaya mereka tahu kita ini punya keahlian, kita punya kemampuan, gitu ya. Karena balik lagi komunikasi itu penting, apalagi nanti kalau misalnya rekan-rekan kerjanya atau memilih kerja di bidang telekomunikasi misalnya ya, jadi call center misalnya, wah via telepon kan itu ya komunikasinya, bener nggak? Kalau misalnya kita nggak mampu nih menjelaskan dengan baik, apalagi di telepon, nggak kelihatan wajahnya gitu ya, cuma dengar suaranya aja, kalau kita nggak mampu menjelaskannya dengan baik, itu nanti biasanya ada miskomunikasi, bener nggak? Punya pacar kan atau punya pasangan, nelpon nih, sinyalnya kurang bagus. Terus kita lagi emosi, lagi marahan gitu kan misalnya ya. Terus kita teleponan, akhirnya misalnya si sayangku tuh ternyata menanggapnya lain nih. Kita ngomong apa, kedengerannya apa misalnya gitu ya. Akhirnya jadi miscommunication gitu kan. Ada miss nih komunikasinya. Terus akhirnya jadi berantem gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya kelihatannya sepele ya. Tapi emang ini menunjukkan bahwa adanya apa ya, komunikasi yang kurang baik gitu ya. Jadi diharapkan nanti ketika rekan-rekan misalnya apalagi bekerja di dunia telekomunikasi gitu ya, terus misalnya jadi call center atau resepsionis, customer service dan yang lain sebagainya yang berhubungan langsung gitu ya, yang apa, misalnya harus angkat telepon nih kerjanya gitu ya, harus menerima telepon. Nah, itu komunikasinya harus dilatih dari sekarang. Bagaimana cara berbicaranya supaya baik dan bisa diterima oleh pendengar kita juga dengan baik gitu ya. Karena kadang nih si A menjelaskannya udah bagus gitu ya, ternyata di tengah jalan nih ada kendala apa gitu ya, terus akhirnya penerimaannya jadi kurang baik gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang memang kita yang nggak mampu nih menjelaskan dengan baik, ya otomatis nanti diterimanya pun nggak baik gitu ya. Jadi komunikasinya harus diperhatikan betul-betul, maksimalkan gitu ya cara berbicaranya dengan baik gitu ya. Kita lanjutkan ke teknik wawancara kerja. Untuk wawancara kerja ini sebenarnya susah-susah gampang. Karena apa? Sebagian perusahaan apa ya sudah menetapkan gitu ya pekerja atau pelamar ini lolos nanti setelah biasanya setelah di interview gitu. Sebetulnya interviewnya buat apa sih? Mereka sebenarnya ingin tahu aja gitu ya. Ingin tahu nih, ingin dekat gitu dengan kita, ingin tahu karakter kita yang sebenarnya ini seperti apa kalau bertemu langsung. Karena mungkin kalau cuma dari CV aja ini kurang maksimal gitu ya. Nah, apalagi kalau nulis CV-nya kurang bagus nih. Biasanya cuma ditulis nama, alamat dan segala macam ya. Nah, ini kurang dikemasnya kurang baik misalnya. Jadi mereka juga cuma ngeliat, oh ini kayaknya kayak gini aja nih orangnya misalnya gitu ya. Nah, ini nanti kurang menarik kan buat mereka. Mereka akhirnya penasaran mungkin, coba deh nih kualifikasinya sih udah bagus nih, orangnya kayak gimana ya. Nah, akhirnya dipanggil lah pada saat wawancara gitu ya, dites nih kira-kira nih orang kayak gimana ya karakternya gitu ya, bener nggak nih keahlian yang dia punya ini bener-bener dia sudah misalnya kayak misalnya kita menuliskan kita sudah memiliki pengalaman kerja di bidang apa gitu ya, kemudian nanti pada saat wawancara biasanya juga suka ditanya, udah pernah kerja ya, punya pengalaman kerja apa, biasanya gitu ya. Nah, nanti silahkan komunikasikan dengan baik. Tapi sebelum itu, saya bilang di awal tadi ya, persiapan sebelum melakukan tes wawancara itu penting. Sepakat ya? Sebelum tes wawancara, persiapan itu amat sangat penting. Karena kalau tidak ada persiapan, nanti rasa groginya ini akan sulit kita atasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak ada persiapan juga, membuat kita jadi apa ya, less confidence gitu. Rasa percaya dirinya nanti otomatis berkurang dibandingkan kita yang melakukan persiapan. Itu ya. Jadi sebisa mungkin sebelum wawancara kerja persiapkan diri, persiapkan fisiknya, mental gitu ya. Kemudian siapin nih, gali dulu sebelumnya apa nih yang kita miliki, keahlian apa yang kita punya. Gitu ya. Kalau misalnya itu sudah tahu, jangan sampai gini. Karena kebanyakan gini, beberapa pelamar itu suka menyepelekannya. Artinya gini, ah besok kan wawancara, cuma wawancara kan cuma ditanya ya udah deh. Besok paling siapinnya fokusnya sama penampilan biasanya. Siapin bajunya gitu ya. Sesuai nggak nih misalnya bajunya nih atau gimana lah segala macam. Pokoknya yang fokusnya ke penampilan gitu. Tapi lupa nih sama keahliannya apa. Begitu ditanya misalnya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Yang diceritakan itu biasanya cuma tentang
Misalnya nama, kemudian usia, alamat, kemudian hobi mungkin atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Udah tuh biasanya cuma sampai situ aja. Sayang banget kan? Padahal momen wawancara ini adalah momen terbaik nih untuk kita bisa menjelaskan kepada perusahaan bahwa kita memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi yang kita lamar misalnya. Gitu ya. Jadikan momen wawancara ini momen yang apa ya? Betul-betul serius gitu ya, kita anggap serius, kemudian kita coba nih gali lagi potensi yang kita miliki apa gitu ya yang nanti bisa kita jual gitu ya. Apa nih yang mau kita promosikan kepada perusahaan? Apa yang mau kita jual? Kemampuan apa yang kita miliki yang nanti bisa menolong kita diterima di perusahaan tersebut gitu ya. Itu yang pertama harus tahu dulu. Persiapan penampilan itu penting nggak? Penting, penting sekali. Tapi bukan itu aja yang harus kita persiapkan gitu ya. Ada beberapa hal lain yang harus kita persiapkan juga dan ini jauh lebih penting gitu kan. Nah, yang pertama tadi sudah persiapan diri, fisik, mental, jangan sampai kita udah tahu nih wawancaranya misalnya besok atau 2 hari lagi nih dari sekarang. Kitanya misalnya hujan-hujanan lah atau apalah sampai akhirnya kita sakit gitu ya. Sampai akhirnya nanti pada saat wawancara kita kurang prima, kurang fit gitu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi persiapkan fisik, mental ya harus betul-betul siap nih. Positive thinking itu harus ditanamkan dari awal karena kan kita nggak tahu nih kemampuan atau keahlian kita ini udah sesuai belum dengan kriteria yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kemudian setelah persiapan fisik, mental, dan sebagainya, penampilan termasuk di dalamnya, kemudian jangan lupa juga persiapkan tentang biografi perusahaannya. Ini harus tahu karena apa? Sebagian besar pewawancara gitu ya, hampir di setiap perusahaan ini akan menanyakan tentang biografi perusahaannya. Kenapa? Karena mereka ingin melihat gitu ya, seberapa besar antusiasme kita terhadap perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya kita ditanya nih, udah masukin lamaran gitu udah dipanggil nih ke tahap wawancara ditanya misalnya nih dengan Mbak Maria apakah Mbak Maria sudah tahu mengenai perusahaan kami misalnya. Apa ya Bu, saya kurang tahu ya Bu misalnya, kira-kira gimana tanggapan si pewawancaranya? Mereka mungkin akan kecewa ya karena apa, karena kita kayaknya kurang antusias nih, kita kayaknya nggak nyari-nyari tahu nih soal perusahaan itu misalnya gitu ya. Nah, nanti ini akan dianggap oleh si perusahaan bahwa kita kurang gitu ya, kurang antusias terhadap perusahaan yang ingin kita lamar tersebut. Mungkin mereka akan berpikir, kayaknya ini orang cuma mau coba-coba aja nih, kayaknya nggak begitu serius nih misalnya. Jangan sampai ada image itu yang tertanam nih dari si pewawancara kepada kita gitu kan. Jadi kita harus bisa maksimalkan persiapannya, siapkan nih biografi perusahaannya, sejarahnya gitu ya, kemudian pencapaiannya, prestasi perusahaan ini apa aja gitu ya. Kalau misalnya perusahaan ternama biasanya kan sudah nggak melulu ternama sih, kayaknya udah banyak ya di internet udah bisa langsung dicari gitu kan informasinya. Atau mungkin kita taunya dari saudara nih, tanya sama saudaranya misalnya, kira-kira perusahaan ini tuh bergeraknya di bidang apa, pencapaiannya seperti apa gitu ya, jumlah karyawannya bagaimana nih gitu. Nah, itu nanti silakan dicari tahu tentang biografi perusahaannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang cari tahu juga job desk apa nih di perusahaan tersebut nih. Posisi yang kita lamar sebagai apa? Misalnya sebagai teknisi mesin misalnya. Teknisi mesin ini kerjanya ngapain aja di perusahaan itu? Gitu ya, cari tahu nih kira-kira apa ya yang berhubungan dengan seorang teknisi nih. Kalau kita memang melamar sebagai teknisi, kira-kira kita udah punya belum ya karakteristik untuk menjadi seorang teknisi yang baik ini seperti apa? Kita udah punya belum? Cek lagi. Gitu ya, cek sama diri kita nih kira-kira udah sesuai atau belum nih, kita punya nggak nih keahliannya gitu ya. Jadi jangan sampai gini, kita melamar sebagai teknisi tapi kita sama sekali nggak punya keahlian itu di bidang itu gitu ya. Itu namanya bunuh diri ya, benar nggak? Ya wajar kalau nggak diterima gitu kan karena memang nggak sesuai kualifikasinya, nggak sesuai nih gitu kan kriteria yang sudah perusahaan buat apa gitu ya, kita masukannya apa ya pasti nggak akan diterima gitu ya. Nah, jadi harus tahu dulu job desk-nya apa. Misalnya mau melamar sebagai resepsionis, resepsionis yang baik ini seharus punya kriteria seperti apa aja. Misalnya ada 5 kriteria, cek nih kelima kriteria untuk menjadi seorang resepsionis yang baik itu ada nggak di dalam diri kita gitu ya. Kalau ada, nanti pada saat wawancaranya silakan itu duluan nanti yang dibicarakan kepada si pewawancaranya. Gitu ya, jelaskan nih bahwa kemampuan kita ini memang
sudah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian setelah job desk, jangan lupa latihan. Kenapa latihan, Miss? Latihan berbicaranya penting ya. Di handphonenya sudah ada kamera, ya kan? Di rumah juga punya cermin kan? Nah, itu bisa dijadikan wadah untuk kita berlatih gitu ya. Direkam nih, kira-kira cara menjawabnya seperti apa. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk mengantisipasi kira-kira nanti pertanyaan apa yang akan muncul, boleh di-download atau mungkin cari di internet ya. Banyak banget sekarang contoh-contoh pertanyaan untuk wawancara kerja gitu kan. Nanti dicobain, cobain jawab pertanyaannya versi kita gitu ya. Ada satu pertanyaan, misalnya silakan ceritakan tentang diri Anda. Nah, coba tuh sambil direkam, sambil kita bicara. Ceritakan tentang diri Anda. Kita cerita ini tentang diri kita apa, gitu ya. Nanti hasil rekamannya kita lihat lagi. Oh, ternyata iya ya. Cara ngomong saya kayaknya kurang bagus nih. Ulangi lagi deh. Ulangi lagi, latihan lagi. Terus gitu ya, supaya kita terlatih dalam berbicaranya. Karena memilih kata-kata itu lumayan sulit nih, merangkai kata-kata itu lumayan sulit gitu ya, apalagi posisinya kan kalau untuk wawancara kan formal gitu ya. Jangan sampai nih kita mencampur adukan kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan pada saat kita nanti wawancara gitu. Jadi sebisa mungkin pilih kata yang terbaik gitu ya, susun kalimatnya dengan baik juga. Nah, makanya kita bisa tahu ini baik atau enggak ya itu tadi kita harus latihan supaya kita tahu kemampuan kita ini udah sampai mana gitu ya. Selanjutnya persiapkan diri penting ya, tadi sudah. Kemudian jangan lupa juga berlatih, ini penting. Dan nanti misalnya pada saat hari H-nya nih ditanya, munculkan satu persatu nih pertanyaannya. Biasanya nih dari mulai kita datang ke ruangan wawancara yang udah dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah dinilai gitu ya. Jadi penampilan tadi itu juga merupakan personal branding kita, itu yang nanti akan membentuk image diri kita gitu ya, itu pun yang nanti akan dinilai oleh si pewawancaranya. Jadi usahakan tampilannya tunjukkan yang terbaik gitu ya. Baju nih nggak boleh kusut-kusut lagi nih, harus sudah rapi ya kan. Rambut kayaknya gondrong nih, silakan dirapikan dulu untuk yang pria. Bisa untuk laki-laki misalnya nih, mau dirapikan dulu silakan. Do your best gitu ya untuk penampilannya supaya mereka melihat kita siap dalam mengikuti wawancara tersebut gitu kan. Nanti misalnya kita diminta untuk duduk nih, duduk ya kan. Jangan misalnya duduknya ada senderannya nih, kita boleh nyender nggak? Boleh, tapi jangan sampai membungkuk gitu ya badannya, terus kita kayaknya kelihatannya leha-leha gitu, jangan ya. Tetap posisinya tegap, kemudian dilihat nih si pewawancaranya, karena nanti setiap perusahaan kadang tergantung perusahaannya sendiri sebetulnya ya, nanti mau mengadakan interviewnya ini versi apa gitu ya. Apakah mau panel atau misalnya cuman mau satu pewawancara satu pelamar gitu ya. Itu kan nanti tergantung perusahaannya dan makanya kita harus siapkan segala sesuatunya karena kita nggak tahu nih nanti akan diwawancara oleh satu orang atau kita dikeroyok gitu ya oleh satu atau lebih dari satu pewawancara. Di mana itu nanti setiap pertanyaannya kan akan berbeda-beda gitu ya. Makanya kita harus siap nih, persiapannya harus matang gitu kan. Kalau misalnya kurang matang, ya udah nanti terima apa adanya aja gitu ya. Kalau misalnya ternyata nanti gagal lagi nih interviewnya, ya jangan salahkan siapa-siapa. Ya memang mungkin kita misalnya belum melakukan persiapan dengan baik gitu aja ya. Jadi harus tanamkan positive thinking supaya kita tetap bisa maju gitu ya. Nah, nanti akan biasanya muncul pertanyaan yang pertama sekali adalah diminta untuk perkenalkan diri biasanya ya. Pada saat wawancara nih diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, pada saat memperkenalkan diri ini jangan hanya menyebutkan nama atau alamat gitu ya. Langsung aja to the point kepada keahlian yang kita punya apa gitu ya. Misal ditanya nih dengan ini atas nama Firmansyah ya. Oke, Firmansyah silakan ceritakan tentang diri Anda. Misalnya, kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti apa? Saya open mic ya. Boleh diaktifkan mic-nya, Mas Firmansyah? Iya, silakan. Mic-nya boleh diaktifkan? Oke, halo Mas Firmansyah. Bisa dengar suara saya kah?
Oke, sepertinya ini belum bisa diaktifkan mic-nya. Kita boleh coba ke yang lain ya. Untuk rekan-rekan ini masih banyak yang belum dinyalakan ya kamera depannya. Silakan, boleh langsung dinyalakan. Dan jangan lupa untuk di screenshot. Untuk screenshot ini harus ada wajah rekan-rekan dan harus ada wajah saya ya, supaya iya, silakan. Banyak banget yang belum diaktifkan kamera depannya, jadi jangan salahkan kami ya. Kalau misalnya nanti ternyata pas diverifikasi nih wajahnya karena nggak muncul ya agak sulit gitu ya. Silakan, boleh diaktifkan kamera depannya, nggak usah malu-malu. Jangan lupa untuk di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, apa nih yang harus kita jawab ya kan? Yang pertama sekali sebutkan nama boleh, kemudian mau jelaskan contohnya gini. Saya dengan Erik Laba, Ibu bisa panggil saya Erik misalnya. Usia saya saat ini 20 tahun. Saya adalah seorang lulusan dari mana, gitu ya. Kemudian untuk major yang saya ambil atau jurusan yang saya ambil adalah misalnya teknik mesin. Kemudian saya sudah memiliki pengalaman di bidang teknik mesin ini selama 2 tahun dan saya sudah pernah bekerja di mana. Silahkan dijelaskan juga gitu ya. Nah, setelah itu langsung nih jelaskan juga keahliannya. Keahlian yang saya miliki adalah misalnya saya mampu mengoperasikan sebuah mesin, misalnya mesin apa ya? Mesin pembuat sepatu misalnya. Saya mampu mengoperasikan sebuah mesin pembuat sepatu yang sudah memang yang menurut informasi yang saya dapat di perusahaan ini mesinnya misalnya mau tipe apa gitu ya. Dan ini sesuai dengan keahlian yang saya miliki karena saya mampu mengoperasikan mesin tersebut misalnya. Kemudian didukung juga saya sudah pernah punya pengalaman misalnya. Nah, itu silakan nanti boleh dibicarakan langsung to the point kepada keahlian atau kemampuan yang kita punya gitu ya. Jadi jangan lagi cuma menjelaskan gini, nama saya misalnya Foni Hito, Ibu bisa panggil saya Foni, saya umurnya sekarang 20 tahun, kemudian hobi saya adalah misalnya jalan-jalan. Nah, biasanya udah sampai situ aja tuh. Kalau kita diminta untuk apa ya, menceritakan tentang diri kita. Kita lupa nih keahlian kita nggak disebutkan di awal gitu ya. Padahal yang paling penting adalah keahlian kita, bukan hal-hal yang seperti itu, ya nggak? Karena hal-hal seperti itu sebetulnya buat mereka nggak gitu penting juga. Yang ingin mereka tahu adalah lu punya apa, keahlian lu apa, gitu ya, kemampuan lu apa, yang kira-kira bisa bikin lu diterima di perusahaan ini, gitu ya. Jadi itu yang harus kita tunjukkan atau kita kasih tahu, harus kita komunikasikan di awal gitu ya. Jadi jangan sampai udah misalnya dikasih kesempatan untuk berbicara, silakan ceritakan tentang diri Anda. Kita cuma jawabnya kayak gitu aja. Sayang banget kan? Akhirnya apa? Akhirnya membuat mereka kayaknya kurang tertarik sama cara kita berbicara mungkin atau cara kita menyampaikannya gitu. Jadi sebisa mungkin di awal kita harus kasih tahu nih, to the point, langsung ke keahlian yang kita punya apa, kemampuan yang kita punya apa. Kalau sudah ada pengalaman, silakan pengalamannya juga dikasih tahu gitu ya. Itu dilakukan di awal. Karena nanti biasanya suka ditanya lagi kelebihan dan kekurangannya apa gitu ya. Untuk masalah kekurangan, jika memang ingin dibicarakan silakan. Kalau ditanya silakan dijawab, tapi kalau nggak ditanya udah diem aja gitu ya, cari aman ya. Jadi kalau misalnya ditanya kamu punya keahlian gitu kan. Terus kekurangan kamu apa misalnya. Nah, untuk kekurangannya silahkan diberitahukan gitu ya. Nggak mungkin kan manusia sebagai manusia kita sempurna gitu ya. Pasti ada kekurangannya. Nah, tapi pada saat wawancara ini kalau memang misalnya ada pertanyaan itu ditanya kekurangannya apa, boleh dibicarakan nggak? Boleh, tapi harus ada solusinya gitu ya. Usaha yang kita lakukan ini apa nih untuk mengatasi kekurangan yang kita punya. Misalnya katakanlah kita seorang yang pelupa. Saya adalah seorang yang pelupa misalnya gitu ya. Nah, dengan sifat atau kekurangan kita ini yang pelupa ini, kira-kira kita mengatasinya seperti apa? Caranya atau solusinya seperti apa? Misalnya, saya adalah seorang yang pelupa, misalnya gitu ya, tapi Ibu nggak usah khawatir. Selama ini saya sudah mencoba beberapa hal dan ini terbukti efektif untuk saya. Misalnya, saya sudah menyiapkan reminder di handphone saya juga sudah menyiapkan catatan ini yang selalu saya bawa kemana-mana supaya saya tidak lupa karena misalnya saya akan mencatat beberapa hal yang penting menurut saya di catatan-catatan ini gitu ya untuk menghindari lupa gitu karena nanti saya akan bisa baca nih, saya akan baca nih biasanya sebelum tidur misalnya gitu, jadi saya tahu nih apa nih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya selesaikan misalnya jika memang itu ada kerjaan.
gitu. Dan saya pastikan sifat pelupa saya ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan saya. Gitu. Jadi yakinkan kepada si pewawancara bahwa walaupun kita punya kekurangan, kekurangan kita ini tidak akan mengganggu apapun di dunia kerja nanti. Gitu ya. Nah, kemudian nanti biasanya juga ditanya soal gaji. Nah, gaji juga kalau untuk kita yang fresh graduate gitu ya, baru banget lulus nih, jangan sekali-kali menyebutkan angka ya. Misalnya mau digajinya berapa, Mbak Nurul Hidayah? Ya Bu, kalau bisa sih 10 juta aja juga nggak apa-apa misalnya. Nah, jangan ya, jadi jangan sebutkan nominal gitu ya. Nanti sebutkan aja, misalnya kita taunya, wah kayaknya di perusahaan itu taunya cuma UMR aja gajinya, misalnya mau dibicarakan itu silahkan. Misalnya, menurut informasi yang saya dapatkan, untuk gaji di perusahaan ini berdasarkan UMR, misalnya gitu. Dan saya bersedia menerima keputusan atau kebijakan yang sudah perusahaan buat tersebut, misalnya. Silakan. Atau misalnya jawabannya klasik gitu kelihatannya ya, tapi memang ini biasanya kita lakukan ya. Untuk penggajian misalnya, saya serahkan kembali kepada pihak perusahaan karena sepenuhnya gaji ini adalah kewenangan pihak perusahaan. Maka saya sebagai pelamar atau nanti saya sebagai pekerja, saya bersedia menerima gitu ya beberapa pun gaji karena saya yakin perusahaan sudah menghitung dengan baik besaran gaji untuk setiap karyawannya, mungkin berdasarkan kinerjanya, keahliannya, atau mungkin background pendidikannya dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dijawabnya seperti itu. Jadi jangan sampai menyebutkan angka gitu ya. Pamali gitu ya nyebutin angka pada saat wawancara kerja ditanya gaji gitu ya. Jadi silakan nanti jawabannya tadi kurang lebih tadi ya, kalau nggak UMR ya diserahkan kembali kepada perusahaan gitu ya. Lalu ada lagi nih suka ditanya kira-kira apa yang bisa kita berikan gitu ya kepada perusahaan, kontribusi apa nih yang bisa kita berikan. Nah, ini juga sama berkaitan dengan persiapan kita tadi. Kemampuan yang kita miliki dan keahlian yang kita miliki ini nanti kira-kira gitu ya, apa nih benefit yang didapatkan perusahaan dari kemampuan yang kita miliki. Itu harus kita cari tahu dulu sebelum kita ikut tes wawancara gitu ya. Itu duluan yang harus kita cari tahu. Jadi jangan sampai pada saat wawancaranya kita sama sekali, aduh apa ya Bu kontribusinya? Apa ya ya paling saya cuma bisa kerja sebaik-baiknya misalnya. Ah itu mah standar ya, benar nggak? Jawaban yang standar, semua orang juga bisa jawab itu gitu ya. Nah ini kaitannya tadi sama keahlian yang kita miliki. Katakanlah kita misalnya melamar sebagai admin gitu ya. Keahlian kita adalah misalnya menyimpan data tersebut, mengurutkan data, dan memproses data tersebut dengan baik. Kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan? Misalnya kita mampu menjaga data tersebut secara rahasia gitu ya, tidak akan membocorkan data-data tersebut kepada pihak manapun misalnya. Gitu ya, apalagi kan kalau data itu kan penting untuk sebuah perusahaan misalnya. Kita mampu menjaga data-data tersebut dengan baik, kemudian kita juga misalnya bisa memberikan kontribusi yang baik apalagi nih dari keahlian yang kita punya gitu ya. Jadi harus tahu, makanya harus tahu dulu keahliannya apa. Nanti itu yang akan bisa kita jadikan sebagai apa ya kontribusi kita kepada perusahaan tersebut gitu ya. Kayak misalnya nih mau melamar sebagai customer service, keahlian yang kita miliki adalah misalnya kita adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kontribusinya apa? Kontribusinya sebagai customer service, saya akan melakukan pelayanan yang baik terhadap nasabah atau customer saya misalnya. Jika saya mampu melakukan pelayanan dengan baik, saya yakin akan banyak nasabah bertambah setiap harinya misalnya untuk membuka rekening misalnya itu kontribusi yang bisa saya berikan kepada perusahaan misalnya itu ya jadi makanya harus tahu betul-betul keahlian yang kita miliki ini apa yang sesuai dengan posisi yang kita lamar di perusahaan tersebut gitu jadi jangan sampai kayak tadi mau melamar jadi customer service tapi keahlian yang kita miliki adalah sebagai seorang teknisi misalnya gitu ya nggak nyambung kan nah perusahaan juga nanti melihatnya kayaknya kamu nih yakin nih ngelamar jadi customer service padahal keahlian kamu tuh kebanyakan jadi teknisi misalnya gitu ya jadi jangan kalau memang kita mau coba di satu posisi yang kita lamar pastikan dulu gitu ya apapun itu sebetulnya nggak jadi masalah ya saat ini gitu kan karena memang kita butuh kerjaannya namanya kita juga coba ya kan tapi balik lagi kira-kira kemampuan apa yang kita punya nih yang sesuai dengan pekerjaan gitu ya. Itu yang harusnya bisa kita jadikan patokan nih untuk kita melamar kerja gitu. Harus tahu dulu keahlian sama kemampuan kita ini yang kita punyanya apa yang bisa kita jual kepada mereka, kepada perusahaan sampai akhirnya nanti kita bisa diterima gitu ya. Jadi jangan sampai kayak tadi.
ya. Silakan digali lagi potensinya. Saran saya itu ya, gali lagi potensinya, coba latihan berbicaranya, lihat di depan cermin siapa kita, gitu kan, keahlian apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya, pengalaman seperti apa nih yang nanti akan misalnya apa ya mendukung gitu ya, mendukung kinerja kita atau mendukung posisi yang kita lamar nanti di perusahaan. Karena saya yakin nih setelah selesai pandemi kan nanti akan ada mungkin pembukaan besar-besaran gitu ya untuk beberapa perusahaan gitu ya yang mencari lagi karyawan-karyawan. Mungkin sekarang juga udah banyak yang dibuka lagi ya untuk lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, ini silakan masukkan lamaran kerjanya, buat CV yang terbaik gitu ya. Di CV pun sama, tulis to the point ya. Jadi jangan bertele-tele menjelaskan saya adalah seorang yang pekerja keras, saya adalah seorang yang disiplin. Ah, itu mah semua udah banyak yang pakai, betul nggak? Itu mah umum banget gitu ya. Jadi jangan lagi tuh yang kayak gitu ditulis-tulis ya kan. Langsung aja misalnya nama saya Nurul Hidayah, kemudian saya adalah seorang lulusan dari mana gitu kan. Kemudian keahlian saya adalah di bidang apa, pengalaman yang saya miliki apa, pencapaian yang sudah saya pernah buat adalah apa, prestasi yang pernah saya ciptakan apa, inovasi yang saya punya adalah apa, langsung gitu ya dari mulai penulisan CV-nya gitu. Jadi di CV jangan lagi ditulis saya adalah seorang pekerja keras, saya adalah seorang yang disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya, itu mah udah biasa gitu ya. Jadi nggak akan menarik perhatian si HRD-nya gitu. Tapi kalau kita udah to the point langsung kita sebutkan keahlian kita apa, lulusan kita mana gitu ya, kita lulusan dari mana, keahlian kita apa, kemampuan kita apa, prestasi yang kita punya apa, itu mereka enak tuh bacanya ya kan. Wah iya nih kayaknya bagus nih. Dari penulisan aja udah bagus. Mereka nanti semakin penasaran gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi itu tadi maksimalkan dulu artinya kita harus tahu dulu gali lagi potensinya, potensi yang kita miliki itu apa. Kemudian jangan lupa nanti latihan, antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di internet, silahkan dicoba dijawab, dilatih, direkam, kemudian kita lihat nih cara kita berbicara kira-kira udah bagus atau belum gitu ya. Nanti kalau sudah misalnya oke nih kayaknya ini yang terbaik nih, coba latih berbicara tanpa melihat teks, tanpa melihat ini ya, mungkin catatan-catatan kita misalnya gitu ya. Silahkan direkam lagi gitu kan. Anggap pewawancaranya benar-benar ada di depan kita. Gitu. Silahkan dilatih terus, terus jangan sekali dua kali aja latihannya. Apalagi untuk kita yang misalnya jarang berbicara. Silahkan dilatih terus, pilih kata-katanya yang terbaik gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan persiapannya dengan baik, nanti rasa nervous atau groginya pun nanti akan berkurang dengan sendirinya gitu ya. Nanti akan secara otomatis terkikis kalau kita misalnya melakukan persiapan dengan baik dibandingkan dengan kita yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Itu nanti beda tuh rasanya ya kan. Nervousnya kalau misalnya kita nggak ada persiapan sama sekali, itu pasti double, bahkan mungkin triple gitu ya, nervousnya ini nanti yang akan menguasai diri kita yang akhirnya nanti suka kadang bikin blank gitu ya, ketika mau jawab kita bingung mau jawab apa gitu ya. Jadi silakan nanti antisipasi pertanyaan-pertanyaannya di internet udah banyak banget, kalau kita kupas tuntas di sini kayaknya kurang cukup nih waktunya gitu ya. Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan juga mengenai centang hijau nih untuk rekan-rekan yang memang belum misalnya udah mengerjakan tapi centang hijaunya belum keluar nih, silakan dicoba kembali, di-close lagi aplikasinya atau di-uninstall dulu, boleh di-install lagi atau coba dibukanya di web gitu ya sampai nanti centang hijaunya keluar. Karena nanti kalau sudah centang hijaunya keluar semua kan nanti 100% ya progresnya, nanti baru nih sertifikatnya muncul gitu kan di dashboard. Nah, untuk sertifikat masuk ke dashboard ini kurang lebih waktunya 7 sampai 7 kali 24 jam gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai batas waktu itu ternyata belum masuk juga sertifikatnya ke dashboard, silakan hubungi pihak manajemen prakerjanya karena untuk sertifikat masuk dashboard ini adalah kewenangan dari pihak tim manajemen prakerja. RCK hanya sebagai penyedia jasa pembelajaran aja gitu ya. Ataupun kalau misalnya nanti ada kendala silahkan boleh dikonsultasikan ke hotline kami, nanti kami akan bantu semaksimal mungkin gitu ya. Lalu kita juga mengadakan program beasiswa RCK ini kalau rekan-rekan mengambil 4 judul communication seriesnya RCK, nanti bisa ikut kelas bahasa Inggris online secara gratis gitu ya. Boleh diintip nih informasinya ada di IG-nya RCK ataupun di Telegram kita ya untuk mengikuti beasiswa RCK ini. Cuma ambil 4 judul aja, nanti dapat kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian nanti juga akan ada rewardnya laptop, kemudian handphone,
voucher, kuota dan lain sebagainya. Silakan ya diikuti ya supaya sebetulnya program beasiswa ini untuk membuat rekan-rekan semakin semangat gitu ya belajar di masa pandemi ini terutama gitu ya supaya tetap kita bisa produktif nih walaupun cuma di rumah aja gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa nih yang belum di screenshot silakan saya berikan waktu 1 menit ya dinyalakan dulu kamera depannya kemudian di screenshot untuk bukti webinarnya. Oke, harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya sebagai trainernya gitu ya. Silakan bukti screenshotnya disimpan. Kemudian kalau punya media sosial Instagram boleh nih diposting di Instagram, kasih caption yang menarik. Jangan lupa di tag ke IG-nya RCK, Manajemen Prakerja dan juga sekolahmu supaya mereka melihat bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya dengan baik. Gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun sedikit ya. Silakan dieksplor lagi, digali lagi dari sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Motivasi gitu ya untuk rekan-rekan untuk terus maju dan belajar. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres.